Jadi, siapa yang mau disalahkan atas kejadian ini? Mana yang katanya paling pribumi? Ini mereka berdua ini, saudara kita, orang pribumi. Mana PWI? Mana Mukimat? Apa peduli kalian terhadap mereka berdua? Hanya typing-typing di komal TikTok. Hanya keluar-keluar di komal-komal TikTok. Tanpa memberikan uluran tangan kepada keluarga mereka yang ditinggalkan. Mohon maaf, bukannya kami senang. Kami bukan orang seperti kalian, satu tersakiti, yang lain cuma kuar-kuar. Kami juga sedih sebagai sesama umatnya Rasulullah. Akan tetapi, biarkan mereka berdua ini mendapatkan pelajarannya dulu, agar kedepannya tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Mudahan mereka berdua mendapatkan hidayah dan pelajaran. Yuk, para muhibbin, jangan hujat mereka berdua, tapi doakan. Terutama kami mintakan kepada para habaib, maafkan mereka berdua. Doakan mereka berdua. Mudahan setelah mereka bebas nanti, mereka akan sadar dan bertaubat. Dan teruntuk orang-orang Mukimat, orang-orang PWI, dan yang lainnya, kalian mau apa lagi? Cara apa lagi yang mau kalian lakukan untuk memusuhi para ulama dari kalangan Ba'alawi? Masalah tesis sudah rungkat. Abbas dan Imad sudah kabur saat ditantang diskusi. Mau hancurin kuburan lagi, sudah rungkat. Dua pelakunya sudah ditangkap. Apalagi? Ingat, yang namanya cinta tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kebencian. Semoga kalian semua akan sadar. Penduduk kelahiran Islam di sini, lahir di sini, mengetahui bahwa beliau Al-Habib Umar Al-Khaddar, memang beliau adalah sesepuh sini dan juga mengimami di Masjid Baitul Atiq ini setiap Jumat Legi. Setiap Jumat Legi. Dan beliau saya sifati memang alim. Walaupun saya bukan Israel, tidak pernah menyantri lah, tapi saya sifati beliau Sama alim. abdi saya tahu jenengan. Sangat kenal sama abinya ini. Kan ya, setiap ya. saya kan di sini kan sebagai apa itu marbot di masjid. Sering abinya ke sini ketemu saya ya juga menyapa saya. Habib Abdul Qadir ya. Abdul Qadir ya, Abdul Qadir yang ada di Pasuruan. Terus dimakamkan di sini. Saya menyifati dan tahu. Terus makamnya waktu meninggalnya Habib Umar Al-Khaddar juga tahu dan saya tahu kalau dimakamkan di sini. Jazakallah khair. Atas keterangannya. Ustaz Zainuddin, Ustaz Rahim. Dulu awal masuk sini, karena orang pendatang saya itu asal mantu dari يعني مقام الحبيب أحمد بن صالح أنت منتو تذكره من قديم مقام الحبيب أحمد يذكر هذا saya menantu Yaya Akib bin Yasin bin Ahmad bin Ansari. Yang makamnya Ahmad bin Soleh, antum dari dulu udah tahu di sini ada. Ahmad bin Soleh. الهدايا. Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 November 2025 oleh Sarjana Hukum Magister Muhammadiyah, Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diucapkan oleh sidang terbuka umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Nova Indah SHMH, panitia pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Jadi seperti itu. Untuk pra peradilan ini jadi sudah saya terangkan, sudah saya dalam putusan ini ya. Jadi ada juga perma yang masuk ke ini terkait formalitas, jadi mengenai materi di luar itu, mengenai yang lain-lain dalam permohonan dan dalam jawaban juga dalam kesimpulan tidak saya bahas. Jadi, ya, baik, agar tidak melenceng dari pra peradilan. Baik, nanti setelah ini putusan bisa diundur, tapi mungkin masih ada administrasi dulu ya di sini. Demikian sidang pra peradilan saya tutup dan telah selesai. Alhamdulillah, teman-teman, saudara-saudara umat Islam dimanapun berada, khususnya warga Jawa Timur, warga Malang Raya, Pasuruan Raya. Alhamdulillah, pra peradilan hari ini Senin ya telah diputuskan bahwasanya ajuan
atau pengajuan untuk kasus 2 tersangka, yaitu pembongkaran makam di Winongan, telah diputuskan dan ajuan pra peradilan untuk banding ditolak oleh hakim. Karena tuntutan dari yang bersangkutan itu memang tidak masuk akal ya. Mengada-ngada atau tidak paham prosedur hukum. Walaupun itu dilakukan oleh pengacara ya. Karena walaupun pengacara, dari awal kita sudah melihat kalau hal ini memang sudah secara prosedur ya, penyidikan, penangkapan dan juga penetapan sebagai tersangka itu sudah melalui prosedur yang tepat. Sedangkan menurut pihak yang bersangkutan melalui pengacaranya mengatakan penyidikan itu tidak prosedural, tidak melalui tata cara yang semestinya. Berikut juga penangkapannya. Padahal dalam penangkapan itu, dalam prosedur penangkapan itu ada penangkapan langsung, ya, ada penangkapan tidak langsung. Nah, ini kan penangkapan pelaku pembongkaran ini kan secara langsung, ya, dengan bukti yang sudah cukup, maka bisa langsung ditangkap dan juga tanpa adanya surat penangkapan. Karena yang dipermasalahkan kemarin ditangkap dan tidak ada surat penangkapan. Dan juga tidak ada tembusan kepada keluarga. Itu yang dipermasalahkan oleh pihak keluarga dan juga pengacara. Dari situ pun kita sudah mengatakan dari kemarin, ini orang-orang ini lucu, ya. Mereka itu lucu, aneh gitu ya. Tidak mengerti sedangkal ini tentang pemahaman prosedur penangkapan. Tidak baca-baca dulu mungkin ya. Ya mungkin terlalu bernafsu untuk membebaskan kedua tersangka ini. Karena kalau sudah buktinya cukup, bahkan video sudah beredar, lalu tuntutan dari masyarakat itu luar biasa. Kalau tidak segera ditangkap daripada diadili oleh massa, ya, karena warga Winongan, masyarakat umat Islam saat itu betul-betul marah, ya, karena makam gurunya, makam wali dari Habaib ini dibongkar sedemikian rupa. Jika kita melihat ya, mengenang lagi saat itu, kemarahan itu seakan-akan memang tidak bisa tertahan oleh umat Islam. Makanya segera diamankan, segera ditangkap, segera disidik, dan segera ditetapkan sebagai tersangka. Ini sudah tepat. Makanya gugatan yang diajukan oleh pihak tersangka ini melalui pengacaranya itu ditolak ya, mentah-mentah ya oleh hakim. Ya, alhamdulillah. Ya semoga saja ini masih berlanjut otak ya. Dari tentunya mereka ini kan hanya korban. Disuruh oleh otak intelektualnya di belakang mereka yang menghasut mereka, akhirnya mereka melakukan penghancuran ya, pembongkaran makam yang akhirnya mereka dipidana, mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istrinya karena hasutan orang-orang otak intelektualnya ini. Seharusnya yang ini juga diproses. Mungkin nanti prosedur hukumnya seperti apa, itu kita pasrahkan kepada saudara-saudara kita yang memang ahli dalam bidang ini. Jadi semoga umat Islam sadar
kalian ini dihasut, diperalat oleh sekelompok orang untuk mengadu domba, bahkan melakukan tindak pidana seperti ini, dan mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan terlihat mereka itu ingin melepas tangan ya. Mereka itu mengatakan kami tidak menyuruh, ya kata ketuanya kemarin, kami tidak menyuruh untuk membongkar, mereka itu spontanitas, mereka bukan anggota kami, gitu kan? Itu hanya simpatisan, padahal itu memang anggota mereka pakai atribut lengkap. Nah, jadi kalian yang masih terpengaruh dengan mereka, jangan sampai hal ini terjadi kedua kalinya kepada kalian, diprovokasi oleh mereka. Setelah terjadi seperti ini, mereka lepas tangan, tidak mau bertanggung jawab. Ya, jadi umat Islam semoga tetap bisa menjaga kerukunan. Kita lepaskan pengaruh-pengaruh provokasi dari mereka. Kita ikuti saja saran dari para ulama, para masyayikh dari PBNU. Kita bersaudara dan kita tetap menghormati, mencintai para habaib, mempercayai sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih. Sekali lagi selamat untuk teman-teman yang telah berjuang sehingga mendapatkan keadilan, dan juga terima kasih kepada aparatur pemerintah, dalam hal ini kepolisian, Polsek ataupun Polda, dari Polsek Pasuruan dan juga Polda Jawa Timur yang sudah bekerja secara profesional, dan ini membuat lega umat Islam khususnya di Jawa Timur. Sekian, terima kasih. Salam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Kita bersaudara, kita tetap satu bangsa rakyat Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.